Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggotanya. Itu saya sendiri Nadia Meluna, lalu ada rekan saya Hasna Saul Akmal, lalu ada Hitiara Anggita Intan. Oke, yang pertama, ini dari schedule kuantitas. Ini tuh pertama Departemen Pemagangan, laporan biaya produksi untuk bulan April 2016. Nah, persediaan awal ini itu bahan baku itu 0%, lalu tenaga kerja itu 70%, lalu overhead pabriknya 70%, jumlahnya itu 4.000. Nah, kalian itu bisa lihat di buku halaman 71 itu kan udah tertera ya. Kalau misalnya itu 70% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Lalu dimulai periode ini tuh jumlahnya itu 18.000, lalu di totalnya itu 22.000. Lalu ditransfer ke Departemen Pengemasan itu sebesar 18.000. Lalu persediaan akhirnya itu untuk bahan baku itu 0. Lalu untuk tenaga kerja itu 40% dan over pabriknya itu 40%, jumlahnya itu 3.000. Lalu hilang dalam prosesnya itu sebesar 1.000 itu didapat dari 4.000 dikurangi 3.000. Lalu total akhirnya itu 22.000. Lalu biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awalnya itu biaya departemen sebelumnya itu total biayanya 26.460.000. Kalian bisa lihat di buku halaman 71 itu kan udah tertera semua ya, tinggal dipindahkan ke sini aja. Lalu biaya departemen sebelumnya itu sebesar 4.794.000. Lalu untuk overheadnya itu 14.260.000. Lalu eh, Lalu total biaya di persediaan awal itu sebesar 45.514.000. Nah, lalu total biaya di persediaan awal ini itu eh, untuk biaya biaya departemen sebelumnya, maaf, itu yang tadi yang 45 juta, itu kan yang total biaya. Lalu yang biaya departemen sebelumnya itu tuh sebesar 100 juta. 128.520.000. Nah, untuk unit ekuivalennya itu 17.000. Itu kita lihat di caranya itu. Ini yang departemen sebelumnya itu yang ekuivalen persediaan awalnya itu 0, lalu unit ekuivalen eh, dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu 14.000. Lalu unit ekuivalennya di persediaan akhir itu ada 3.000, lalu totalnya itu 17.000. Ini ditambahkan aja. Geser. Nah, lalu biaya pernya itu Rp7.560. Ini tuh dari, oh, ini tuh dari yang 128.520.000 dibagi sama 17.000. Lalu yang tenaga kerja itu total biayanya itu 29.766.000. Terus unit ekuivalennya itu 16.400, itu dapat dari cara perhitungannya. Itu yang bahan baku kan nol. Nah, ini kan tadi saya bilang tenaga kerja. Nah, yang tenaga kerja itu yang unit ekuivalen persen awalnya itu 1.200. Lalu unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode persen itu 14.000. Lalu unit ekuivalen eh, di persen akhir itu 1.200. Lalu totalnya itu 16.400. Nah, itu kan unit ekuivalennya kan 16.400. Nah, lalu biaya pernya itu kan dari 29.766.000 ini dibagi sama yang unit ekuivalennya 16.400. Nah, hasilnya itu 1.815 rupiah. Lalu yang overhead ini tuh total biayanya 89.216.000. Unit ekuivalennya itu 16.400. Itu perhitungannya di sampingnya ini ya.
yang ekuivalen persediaan awal itu 1.200, lalu ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu 14.000, lalu unit ekuivalen di persediaan akhir itu 1.200, lalu di totalnya ini itu 16.400. Nah, jadi ini kan unit ekuivalennya itu totalnya 16.400, lalu biaya per unitnya itu 89.216 ini dibagi sama 16.400, hasilnya itu 5.440. Nah, lalu yang total biaya ditambahkan selama periode berjalan eh, ini tuh sum atau penjumlahan semuanya dari biaya departemen sebelumnya sampai yang overhead ini tuh totalnya 247.502.000. Lalu biaya per unitnya itu total dari semua ini ya, eh, 14.815. Lalu total yang dibebankan ke departemen itu tuh dari yang total total biaya di persediaan awal ini yang 45.514 ini ditambah sama 247.502.000 ini. Jadi totalnya itu 293.016.000. Lalu biaya yang dipertanggungjawabkan itu yang persediaan awal itu tuh sebesar 45.514. Lalu yang biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan, yang tenaga kerja itu unitnya itu 4.000, lalu presentasi persediaannya itu 30%. Lalu unit ekuivalennya itu 1.200 dari perhitungan yang tadi. Lalu biaya per unitnya itu kita bisa ambil dari yang atas itu. Atas kan tadi kan dari nah dari yang 29, dari yang 29 juta itu dibagi sama yang 16.000 itu hasilnya itu kan 1.815. Nah, lalu hasilnya hasilnya itu dikalikan yang 1.200 dikali sama 1.815 itu hasilnya 2.100.008.000. Lalu yang overhead ini unitnya itu ada 4.000, unit persentase penyelesaiannya itu 30%, lalu unit ekuivalennya 1.800, lalu biaya per unitnya itu 5.440, lalu hasilnya itu uh, 6.528.000. Nah, ini lalu total biayanya itu dari yang pertambahan 45 juta, 2 juta sama 6 juta itu hasilnya 54.220.000. Baik, selanjutnya meneruskan dari teman saya Nadia, yaitu yang dimulai dan diselesaikan di periode berjalan adalah unitnya adalah 14.000. Kemudian presentase penyelesaiannya adalah 100%. Dan untuk unit ekuivalennya itu tuh didapat dari 14.000 dikali dengan 100% yaitu 14.000 tetap, dan biaya per unitnya itu tuh dari total di atas tadi yang 14.815. Nah, kemudian untuk total biaya itu tuh unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit yaitu hasilnya adalah 207.410.000. Kemudian ditambahkan dengan 54.220.000 itu hasilnya adalah 261.630.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah biaya departemen sebelumnya. Nah, untuk unitnya yaitu 3.000, ada pada buku juga. Kemudian untuk persentase penyelesaiannya adalah 100%. Jadi unit ekuivalennya adalah 3.000 dikali 100% adalah 3.000. Untuk biaya per unitnya itu dari atasnya tadi. Dan untuk hasilnya tuh ada 22.680.000 itu hasil perkalian dari 3.000 dikali 7.560. Nah, kemudian untuk seterusnya adalah yang tenaga kerja, yaitu unitnya adalah 3.000, presentase penyelesaiannya adalah 40%. Di sini juga
sudah ada di buku. Kemudian untuk unit ekuivalennya adalah 1.200, ini tuh perkalian dari 3.000 dikali 40%. Kemudian biaya per unitnya adalah 1.815, ini tuh dari atas tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk jumlahnya adalah perkalian antara unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit tadi, hasilnya adalah 2.178.000. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk overhead, yaitu U unitnya adalah 3.000, kemudian persentase penyelesaiannya adalah 40%, di buku juga sudah tertera, dan untuk unit ekuivalennya adalah 1.200, ini hasil dari 3.000 dikali dengan 40%. Kemudian untuk biaya per unitnya, ini tuh sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, yaitu 5.440. Kemudian eh hasilnya adalah 6.528.000. Ini tuh perkalian antara unit ekuivalen dengan biaya per unit, yaitu 1.200 dikali 5.440. Nah, kemudian hasilnya tadi 22 juta, 2 juta, 6 juta itu ditambahkan, hasilnya adalah 31.386.000. Kemudian untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 293.016.000. Itu tuh penambahan dari 261.630.000 itu dengan 31.386.000. Baik, yang selanjutnya adalah untuk Departemen Pengemasan dengan laporan biaya produksi untuk biaya bulan April 2016. Nah, di sini ada schedule kuantitas, ada bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jumlah. Nah, untuk yang persediaan awal, ya di sini kita melihat di buku halaman 73. Nah, untuk bahan bakunya itu 0%, untuk tenaganya adalah 40, tenaga kerja 40%, overhead 40%. Nah, untuk jumlahnya adalah 6.000. Kemudian dimulai di periode ini adalah 18.000, dan dijumlahkan hasilnya adalah 24.000. Kemudian barang ditransfer ke persediaan barang jadi dengan jumlah 19.800. Kemudian persediaan akhirnya di sini juga udah ada di buku halaman 73, yaitu untuk bahan baku 0%, tenaga kerja 60%, overhead 60% dengan jumlah 4.000. Dan untuk rusak dalam proses adalah bahan baku 0%, tenaga kerja 60%, overhead 60%, dan jumlahnya adalah 2.000. Nah, ketiganya tadi dijumlah, yaitu hasilnya adalah 24.000. Kemudian untuk biaya yang dibebankan ke departemen, yaitu di persediaan awal, ada biaya departemen sebelumnya, yaitu adalah 85.410.000. Ini juga sudah ada di buku. Kemudian untuk tenaga kerja adalah 7.190.400, juga sudah ada di buku. Overhead yaitu 10.992.200 rupiah. Ini juga sudah ada di buku. Dan kemudian semuanya tadi di total, yaitu dengan total biaya di persediaan awal, yaitu 103.509.600 rupiah. Nah, kemudian untuk biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, eh, yaitu biaya departemen selanjutnya ada 261.630.000. Untuk unit ekuivalennya adalah 18.000. Ini tuh didapat dari pengerjaan di sampingnya ini, yaitu untuk yang unit ekuivalen di persediaan awal itu 0. Kemudian unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan adalah 13.800. Ini dihasilkan dari 19.800 dikurangi 6.000. Kemudian unit ekuivalen di persediaan akhir adalah 4.000, dan untuk unit ekuivalen untuk barang cacat adalah 18.000. Nah, unit ekuivalen tadi itu didapat dari pengerjaan ini. Kemudian untuk biaya per unit ini tuh didapatkan dari pembagian antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk bahan baku, yaitu ada 151.192.800, dengan unit ekuivalen adalah 19.800. Ini pengerjaannya juga ada di sampingnya seperti tadi. Kemudian yaitu untuk bahan baku di
unit ekuivalen di persediaan awal adalah 6.000, kemudian unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan adalah 13.800. Dan hasilnya adalah 19.800. Nah, itu tuh pendapat dari situ tuh dari pengerjaan itu. Nah, kemudian untuk biaya per unitnya yaitu pembagian antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen yang dihasilkan adalah 7.636 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk tenaga kerja, yaitu tenaga kerja adalah 55.975.200 dengan unit ekuivalen adalah 19.920. Ini pengerjaannya juga ada di sampingnya. Kemudian didapatkan hasil biaya per unitnya adalah pembagian dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen adalah 2.810 dan selanjutnya adalah untuk overhead pabrik yaitu 84.062.400 dengan unit ekuivalen adalah 19.920. Ini pengerjaannya juga ada di sampingnya tadi. Nah, ini untuk yang unit ekuivalen di persediaan awal adalah 3.600, kemudian unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan yaitu 13.800, kemudian untuk yang unit ekuivalen di persediaan akhir adalah 2.400, kemudian yang unit ekuivalen barang cacat adalah 1.200 yang dijumlahkan tadi hasilnya 19.920. Nah, kemudian biaya per unitnya itu pembagian antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen dan dihasilkan hasil yaitu 4.220. Kemudian untuk yang total biaya dibebankan ke departemen itu tadi dijumlah hasilnya adalah 552.860.400 rupiah dan eh, untuk yang bawahnya tadi total antara serat yang total di biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya dibebankan ke departemen yaitu dihasilkan adalah 656.6.370.000. Kemudian untuk yang biaya per unit itu tuh juga dijumlahkan dari keempat-empatnya yaitu hasilnya adalah 29.201 rupiah. Baik, melanjutkan dari penjelasan rekan saya tadi, selanjutnya ada biaya yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu barang yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Nah, ada persediaan awalnya itu sebesar 103.509.600 rupiah. Kemudian untuk biaya yang menyelesaikan di periode berjalan, ada yang pertama itu ada bahan baku dengan jumlah unitnya 6.000, kemudian persentase penyelesaiannya 100%, kemudian jumlah unit ekuivalennya itu perkalian dari jumlah unit dikalikan persentase penyelesaian, yaitu unit ekuivalennya dikali 100% sebesar kemudian menjadi 6.000. Kemudian ada biaya per unit. Nah, didapat dari perhitungan biaya per unit tadi di sini. Kemudian sebesar 7.636. Nah, kemudian jumlah dari biaya bahan bakunya itu sebesar 45.816.000. Kemudian untuk tenaga kerja jumlah unitnya sama 6.000, kemudian dikalikan persentase penyelesaian sebesar 60%. Kemudian unit ekuivalennya itu sebesar 3.600. Nah, biaya per unitnya itu sebesar 2.810 didapat dari perhitungan yang ini tadi. Kemudian jumlahnya itu sebesar 10.116.000. Kemudian untuk overhead, jumlah unitnya itu juga 6.000, kemudian persentase penyelesaiannya sama 60%. Nah, itu ada di buku halaman 73. Nah, untuk unit ekuivalennya itu perkalian dari persentase penyelesaian dikali jumlah unit. Jadi sebesar 3.600. Nah, biaya per unitnya sama 4.220 didapat dari biaya overhead yang di atasnya, kemudian dikalikan dengan unit ekuivalen. Nah, totalnya ini eh, biaya overheadnya sebesar 15.192.000. Nah, kemudian total biaya dari yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 174.663.600. Kemudian untuk barang yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan. Nah, jumlah unitnya itu ada 13.800.
Kemudian persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya itu 13.800, kemudian biaya per unitnya itu sebesar 29.201. Ini ya teman-teman, didapat dari jumlah biaya per unitnya ini. Nah, kemudian total biayanya itu sebesar 402.973.800. Nah, kemudian untuk total biayanya itu yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 557.607.400. Kemudian untuk barang catat yang dibebankan ke overhead pabrik, ke biaya departemen sebelumnya, jumlah unitnya itu ada 200, kemudian persentase penyelesaiannya 100%, kemudian unit ekuivalennya itu 200, didapatkan dari 200 dikali dengan persentase penyelesaian. Kemudian biaya per unitnya itu 14.535, didapatkan dari perhitungan ini di atasnya tadi. Kemudian dikalikan sehingga menghasilkan biaya departemen sebelumnya sebesar 2.907.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja jumlah unitnya itu ada 200, kemudian persentase penyelesaiannya 60%, kemudian dikalikan sehingga unit ekuivalennya ini sebanyak 120, kemudian biaya per unitnya itu 2.810, sama seperti yang tadi sudah dihitung. Kemudian dikalikan hasilnya dari tenaga kerja sebesar 337.200. Kemudian untuk overhead jumlah unitnya itu ada 200 dan persentase penyelesaiannya 60%. Kemudian unit ekuivalennya itu dikalikan unit sebanyak 200 dan dikalikan persentasenya 60%. Jadi menghasilkan 120 unit. Kemudian ada biaya per unit. Nah, biaya per unit itu didapat dari perhitungan biaya per unit yang di atasnya tadi di bagian overhead. Nah, kemudian biaya per unit dikalikan dengan unit ekuivalen sehingga jumlahnya itu 506.400. Nah, kemudian ini ada total dari biaya departemen sebelumnya sebesar 3.750.600. Nah, ini kemudian ada barang dari persediaan akhir. Nah, ini jumlah dari 3.750.600 ditambah dengan 607.400 rupiah. Kemudian ada barang dalam proses persediaan akhir. Nah, itu ada biaya dari departemen sebelumnya. Jumlah unitnya itu ada 4.000, kemudian persentase penyelesaiannya 1.000, sehingga jumlah unit ekuivalennya itu ada 4.000 dikalikan dengan 100%-nya tadi, karena persentase penyelesaiannya 100%. Kemudian biaya per unitnya itu 14.000 didapatkan dari perhitungan yang tadi, kemudian dikalikan dengan 4.000 dikalikan 14.535, sehingga jumlahnya itu ada 58.140.000. Kemudian untuk tenaga kerja jumlah unitnya itu ada 4.000, kemudian persentase penyelesaiannya itu 60%, sehingga unit ekuivalennya itu sebanyak 2.400 unit. Kemudian untuk biaya per unitnya itu 2.810, yang kemudian dikalikan dengan unit ekuivalen sehingga jumlahnya 6.744.000. Nah, selanjutnya itu ada overhead. Jumlah unitnya itu sebanyak 4.000. Kemudian persentase penyelesaiannya ada sebesar 60%. Kemudian unit ekuivalennya itu perkalian dari jumlah unit dikalikan dengan persentasenya ini sebesar 60%. Sehingga jumlah unit ekuivalennya itu sebesar 2.400. Kemudian biaya per unitnya 4.220, sama seperti perhitungan di atasnya. Kemudian untuk jumlah dari overhead-nya ini sama dengan 10.128.000. Nah, kemudian ini ada jumlah dari barang dalam proses persediaan akhir dari biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead sebesar 75.012.000. Kemudian ada total yang biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 656.370.000. Selanjutnya ada jurnal ya teman-teman. Yang pertama tanggal 30 April 2016. Nah, jurnal yang pertama itu ada barang dalam proses Departemen Pengemasan.
Nah, di debit sebesar 261.630.000. Kemudian ada barang dalam proses di Departemen Pemanggangan di kredit sebesar sama yaitu 261.630.000. Kemudian di tanggal 30 April 2016 juga ada persediaan barang jadi sebesar 557.607.400 di debit. Kemudian ada pengendali barang cacat ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian di debit, kemudian ada pengendali overhead pabrik di debit sebesar 2.750.600. Kemudian di kredit ada barang dalam proses Departemen Pengemasan sebesar 581.358.000. Kemudian di tanggal 30 April juga ada kas masuk sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kas masuk ini di debit. Kemudian ada persediaan barang cacat di kredit sebesar juga 1 juta rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.